musola ini berjuang terus menerus kayak mana supaya hidup amalan-amalan masjid di masjid ini, ya, rampung pembangunan masjid ini. Saya mau tanya sama Pak Ketua, masjid kita ini Pak, berapa juta lah biar siap? Berapa juta lagi biar siap? Coba taksir dulu Pak. 200. Berapa? 200. 200. Udah sama terasnya itu, udah sama lokasi parkir, sudah ada tempat anak-anak belajar tahfiz? Belum? Oke, masih parkir dalam, pokoknya udah hasil itu Pak ya. Uang 200 juta itu sudah ada Pak, sudah ada, malam ini sudah ada, jangan khawatir Pak, sudah ada uang 200 juta itu, cuman masih di kantong kaum muslimin muslimah, tinggal mengeluarkannya aja ini sekarang. Agak pandai kalian mencolok kepala desa itu, cara mencoloknya itu sekarang, jangan nggak pakai cara mencoloknya Pak, nggak pakai cara 10.000 pun berat beliau mengeluarkan, tapi kalau pakai cara, oh mau berapa pun beres ini. Ya, itu urusan kepala desa, itu mana lah urusan ustadz yang macam itu ya. Jadi udah ada uang itu ya, cuman tinggal mengeluarkan aja kaum muslimin muslimat ini, ya, nggak usah ragu lah. Kemudian kata Bapak Kepala Desa tadi, musola ini udah layak jadi masjid. Ini musola ini udah layak jadi masjid. Beda musola sama masjid apa? Pertama, kalau masjid ada namanya harimul masjid, perkara-perkara disiplin dalam masjid itu nggak berlaku bagi musola, karena musola itu hanya tempat sholat. Tapi kalau masjid, itu sudah punya legal standing. Sholat Jumat harus ada di situ, ya. Jadi kalau musola yang dalam rumah kita itu pun musola itu Pak. Kalau ada Bapak bikin khusus tempat sholat di situ, itu namanya musola, ya. Harimul masjid nggak berlaku di musola. Paham ya Pak ya? Jadi kalau sudah musola, amalan masjid harus hidup. Kalau sudah masjid, nah ini mampu nggak orang kampung sini menjadikan ini masjid secara definitif? Contoh, kalau masjid nggak boleh nggak hidup azan 5 waktu, nggak boleh. Tanggung jawabnya itu tinggi Pak. Nggak boleh nggak hidup azan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya harus ada berkumandang azan, ya. Itu yang fardu kifayahnya lah itu, yang saya sampaikan itu mesti ada sholat berjamaah. Jadi saya sangat setuju ketika Bapak Kepala Desa langsung meng-ACC-kan kalau bisa ini dijadikan masjid, dan masyarakat tadi gembira melihat tawaran Bapak Kepala Desa tadi. Terus turun aku dari mobil, sampai aku situ, ku tengoklah emak-emak main band tampar. Di sini ada 10 orang, ditarik orang tulah band tampar itu tadi. Ngeri aku nengok tipak ibu yang di belakang itu, kuat kali dipukulnya. Ibu ini kurasa kalau nampar budak, pangsan budak tuh ini. Kuat kali Pak tipak tuh dibuat, ya. Tapi semangat ku tengok ibu-ibu yang 10 itu, seragam orang itu. Tapi aku yakin Pak, tak ada honornya itu dari ketua panitia. Yakin kalian? Ada. Ada Ustaz. Ada. Udah kuat kali lah pulut kuning Bu.
Iya, nasidnya tadi banyak. Ada tadi nyanyian ya Wardati, wahai bungaku, wahai bungaku, ada. Kemudian tadi ada ngomong orang Jawa mengatakan suargo nurut neroko katut. Itu tulis dong. Kutanya sama Pak Irwanto, itu apa artinya Pak? Maksudnya, katanya maksud kalimat suargo nurut neroko katut itu, kalau hidup berumah tangga nih, kalau suami mengarahkan ke surga, nurut istri. Kalau ke neraka, ya nurut juga ada. Kalau neraka dibelokkannya setir itu, ke neraka lah. Kalau ke surga lah. Maksudnya tergantung laki. Baru ku dengar pula beberapa bulan yang lalu di Medan, ada penjelasan orang, katanya, saya nggak percaya. Katanya penjelasan ustaz, nggak percaya. Ada yang bilang dosa istri yang nanggung suami. Dalilnya dari mana? Dosa bini ditanggung laki, mana ada dalilnya itu? Nggak ada, Wak. Jangan mau ujungnya gara-gara bahasa yang macam itu tak sholat lagi biniku. Alah, tak usahlah sholat, orang dosa awak pun tanggung laki awak kok kata. Inilah salah nyampe salah menyampaikan. Kalau ibu berdosa, yang nanggung dosanya ibu, Bu, ya. Cuman kalau dibiarkan sama laki ibu ikut nanggung dosa juga. Bukan berarti ibu nggak nanggung juga, bukan berarti pindah yang tanggungannya. Ikut bapak berdosa. Bisa dipahami tuh. Kalau bini awak melakukan dosa, dosanya itu ditanggung bini awak. Tapi kalau awak sebagai laki membiarkan bini awak berdosa, ikut juga awak nanggung dosa bini awak itu. Ikut aja ya, bukan berarti pindah ke bapak. Ikut bapak nanggung dosa. Cuman ketika pula balik bapak menyampaikan pesan-pesan agama, bini bapak tak mau dengar, itu lain ceritanya. Sempatlah pula dosa bini ditanggung laki, menderitalah Nabi Nuh, Pak. Bini Nabi Nuh, Bu, banyak kali dosanya. Begitu ceramah